dan supaya Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas umat manusia, maka hendaklah kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpeganglah kalian dengan tali Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolong kalian, sebaik-baik penolong. Sesungguhnya Allah adalah pembela kalian, dan Allah sebaik-baik pembela dan sebaik-baik penolong. Ini dijelaskan, disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78. Kemudian menurut Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, yang terkenal dengan Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani, yang wafat tahun 852 Hijriah, beliau mengatakan jihad menurut syar'i adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang kafir. Jadi istilah jihad pertama kali itu maksudnya memerangi orang kafir, nggak ada kata lain, tidak ada konotasi lain kecuali jihad melawan orang-orang kafir. Itu yang pertama. Kemudian baru setelah itu istilah jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu, syaitan, dan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama Islam, belajar dengan benar, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasik dengan tangan, lisan dan hati. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Hakim dari Anas bin Malik. Kemudian sekarang kita lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang makna jihad. Jadi tadi Ar-Raghib Al-Asfahani, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar, sekarang penjelasan Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang dikatakan jihad mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Kata beliau bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-10, dari mulai halaman 191 sampai halaman 193. Definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam ini mencakup seluruh macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kesungguhannya mengajak, mendakwakan orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun jauh, muslim atau orang kafir, dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri dalam kitabnya Hak Al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu. Ini 2 jilid kitab ini, Al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu. Ini 2 jilid, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Qadiri. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullah, jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya, melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah, menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan, dan mengerahkan segenap jiwa dan raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tetapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya.
Barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran atau kehebatan, maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi seorang yang berjihad itu harus karena Allah. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Jihad dalam Islam merupakan seutama-utama amal. Allah memerintahkan jihad. Di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, Al-Furqan, dan As-Saff. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, Nabi menjawab, yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, yang ketiga jihad fi sabilillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian dibawakan beberapa keterangan Rasulullah. Terakhirnya begini, terakhirnya kata Abu Dzar kepada Rasulullah, "Ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku tidak mampu untuk melaksanakan sebagian amal? Bagaimana? Jawab Rasulullah, "Takufu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika." Yaitu engkau mencegah kejahatan dirimu dari manusia, sesungguhnya itu sedekah untuk dirimu. Artinya kalau kamu tidak mampu untuk berjihad, ya menahan diri, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kamu tidak mampu untuk berjuang berjihad, maka tahan dirimu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini sedekah buat kamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Umar. Ini bukan sabda Rasulullah, perkataan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Inna afdalal amal ba'da salati al-jihadu fi sabilillah." Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah salat adalah jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Artinya akhar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya sahih. Kemudian tentang yang tadi, bahwa jihad ini harus dilakukan semata-mata karena Allah. Tidak boleh mencari harta, tidak boleh mencari kedudukan dengan jihad ini, tidak boleh mencari popularitas, tidak boleh ingin dipuji atau yang lainnya. Sebagaimana ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, "Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu lidzikri, war-rajulu yuqatilu liyura makanahu, faman fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang karena mengharapkan ghanimah, mengharapkan harta rampasan. Ada yang lain berperang supaya disebut namanya, supaya terkenal. Dan ada yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud orang yang berperang di jalan Allah sebenarnya? Maka Nabi menjawab, "Qal man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi, maka ia berperang di jalan Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang kita masuk poin selanjutnya tentang hukum